Langsung saja kita mulai ke informasi pertama dalam Hot News, di mana pemimpin China Xi Jinping memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bertindak bijaksana terkait pasokan senjata ke Taiwan. Peringatan tersebut disampaikan dalam percakapan telepon bersama kedua pemimpin sejak November lalu pada Kamis 5 Februari 2026. Dalam rilis pemerintah Kementerian Luar Negeri China, Xi Jinping menegaskan bahwa isu Taiwan merupakan hal yang paling penting dalam hubungan China dan Amerika Serikat. Xi menekankan China harus menjaga kedaulatan serta integritas teritorialnya dan tidak akan pernah membiarkan Taiwan dipisahkan. China juga meminta Amerika Serikat menangani isu penjualan senjata ke Taiwan dengan penuh kebijaksanaan. Meski tidak mengakui Taiwan sebagai negara, Amerika Serikat tetap menjadi pendukung informal dan pemasok senjata utama bagi pulau tersebut. Pada Desember lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan paket penjualan senjata terbesar untuk Taiwan senilai lebih dari 11,1 miliar dolar AS, mencakup rudal, sistem artileri, dan drone yang kini juga masih menunggu persetujuan Kongres. Menanggapi hal ini, Presiden Taiwan Lai Ching-te menyatakan hubungan Taipei dengan Washington tetap kokoh. Ia menegaskan seluruh proyek kerjasama akan terus berjalan tanpa gangguan. Taiwan merupakan wilayah demokrasi yang memerintah sendiri, namun diklaim China sebagai bagian wilayahnya, dan Beijing melarang negara yang memiliki hubungan diplomatik dengannya untuk menjalin hubungan formal dengan Taipei. Ketegangan meningkat setelah China menggelar latihan militer selama 2 hari di sekitar Taiwan pada akhir Desember lalu yang melibatkan Angkatan Udara, Laut, dan juga unit rudal. Kita ke informasi Hot News yang kedua. Krisis populasi di Korea Selatan diperkirakan akan memaksa puluhan universitas menghentikan operasinya dalam beberapa tahun ke depan. Dampak paling besar diprediksi terjadi di luar wilayah metropolitan Seoul. Data Kementerian Pendidikan Korea Selatan menunjukkan hanya sekitar 298.000 siswa kelas 1 yang diperkirakan mendaftar saat tahun ajaran baru dimulai pada Maret. Angka ini turun sekitar 44% dibandingkan tahun 2022 yang menjadi yang pertama kalinya berada di bawah 300.000 sejak pencatatan dimulai. Jumlah tersebut jauh di bawah kebutuhan sekitar 0,5 juta mahasiswa baru per tahun untuk menjaga keberlangsungan universitas 2 dan 4 tahun di Korea Selatan. Survei Dewan Pendidikan Universitas Korea terhadap kampus 4 tahun menunjukkan lebih dari 60% responden memperkirakan lebih dari 30 universitas dapat tutup dalam 1 dekade ke depan jika tren penurunan pendaftaran terus berlanjut. Kampus di luar Seoul diperkirakan terdampak paling parah, mengingat sekitar setengah dari total 52 juta penduduk Korea Selatan terkonsentrasi di wilayah metropolitan ibu kota. Ahli demografi Universitas Nasional Seoul, Lee Sang-lim, menilai ketimpangan wilayah akan mempercepat penutupan kampus daerah. Ia menyebut kapasitas universitas di wilayah ibu kota mencapai 180.000 mahasiswa, sementara jumlah kelahiran hanya sekitar 250.000. Jika mayoritas mahasiswa memilih Seoul, universitas regional berisiko lenyap. Sementara itu, upaya pemerintah dinilai belum menyentuh akar persoalan. Meski berbagai kebijakan telah diterapkan, masalah mendasar akibat penyusutan populasi dinilai tetap ada. Tekanan juga datang dari sisi keuangan setelah batas kenaikan biaya kuliah dibatasi maksimal 1,2 kali rata-rata inflasi 3 tahun. Ke Hot News yang ketiga, Organisasi Bantuan Medis Medicine Sans Frontieres atau MSF melaporkan salah satu rumah sakit mereka di Lankin, negara bagian Jonglei, Sudan Selatan dihantam serangan udara pemerintah pada Selasa malam 3 Februari 2026. Insiden ini terjadi di tengah kembali pecahnya pertempuran antara tentara, pemerintah, dan koalisi pasukan oposisi di wilayah yang dikuasai pemberontak. MSF menyebut gedung rumah sakit telah dikosongkan sesaat sebelum ledakan terjadi. Langkah evakuasi ini mengurangi kemungkinan jatuhnya korban jiwa. Dalam pernyataannya, MSF mengatakan pasien telah dipulangkan beberapa jam sebelum serangan setelah menerima informasi potensi serangan terhadap kota. Meskipun demikian, dampak fisik terhadap fasilitas dan staf tidak terhindarkan. Satu anggota staf MSF dilaporkan mengalami luka ringan. Kerusakan material disebut sangat parah hingga melumpuhkan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Gudang utama rumah sakit hancur dan sebagian besar pasokan medis kritis hilang akibat serangan. Selain di Lankien, fasilitas kesehatan MSF di PRI juga dilaporkan dijarah oleh kelompok tak dikenal. Staf SMF
MSF maksud kami ini juga terpaksa melarikan diri bersama warga dan organisasi juga masih berupaya membangun komunikasi dengan mereka, di mana manajer operasional MSF di Sudan Selatan, Gul Batsah, menegaskan insiden ini seharusnya tidak terjadi. Ia menyebut koordinat GPS seluruh fasilitas medis telah dibagikan secara resmi kepada pemerintah dan pihak terkait dalam konflik. Sudan Selatan, negara termuda di dunia, terus dilanda konflik sejak merdeka pada 2011. PDB mencatat sekitar 280.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran dan pengeboman udara sejak Desember hingga pekan ini. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai telah melunak dalam upaya pemblokiran teknologi ke China. Pada akhir 2025 lalu, Trump mengumumkan kebijakan kontroversial dengan mengizinkan ekspor chip H200 buatan Nvidia ke China. Keputusan ini menuai kritik keras dari kalangan Demokrat maupun Republik. Chip H200 merupakan produk tercanggih kedua Nvidia saat ini dan dikhawatirkan dapat memperkuat kemampuan militer China. Di sisi lain, China sempat menolak chip H200. Pemerintahan Xi Jinping bahkan mewanti-wanti perusahaan lokal untuk menggunakan chip domestik dan mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat. Namun setelah talik ulur berlangsung, laporan terbaru menyebut China mulai membuka diri terhadap pengiriman chip H200. 3 perusahaan besar disebut telah mendapatkan izin termasuk DeepSeek. Pemerintahan Trump juga akan mengizinkan raksasa teknologi China ByteDance membeli chip H200. Nvidia menegaskan pihaknya hanya bertindak sebagai perantara antara pemerintah AS dan pelanggan. Dalam pernyataannya, Nvidia menyebut tidak dapat menerima atau menolak persyaratan lisensi secara sepihak. Sementara itu, ByteDance selaku pemilik TikTok belum memberikan komentar. Kementerian Perdagangan AS juga belum merespons permintaan keterangan. Beijing sendiri telah memberikan persetujuan awal kepada ByteDance, Tencent, dan Alibaba. DeepSeek juga dilaporkan sudah dapat mengimpor chip H200 meski regulasi masih difinalisasi. Perkembangan ini menjadi babak terbaru perang teknologi AS-China, termasuk realisasi janji Trump pada Desember 2025 terkait pengiriman chip dengan potongan 25% untuk pemerintah AS, serta kebijakan serupa bagi AMD dan Intel.